Anwar. Siapa? Angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Siapa? Hairil Anwar. Hairil Anwar. Beliau adalah salah satu pujangga, orang yang menciptakan puisi. Salah satunya puisinya ya Aku. Kerawang Bekasi. Ibu akan membacakannya ya. Harap dengar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada terasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan 4-5 ribu nyawa. Kami cuman tulang-tulang yang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kau lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam yang sepi. Jika dada terasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjaga terus garis batas pernyataan dan impian. Tahanlah. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Begitu. Jadi puisi yang dibacakan seperti itu. Apa yang kalian rasakan setelah ibu membacakan puisi ini? Bisa angkat tangan. Ibu tunjuk, bilang. Kok ketawa? Kalau ketawa, apa yang kamu rasakan? Lucu. Senang. Senang. Kenapa senang? Sedih. Senang. Kenapa senang? Senang juga ketawa. Kenapa ketawa? Mereka ketawa. Karena kalian merasakan hal yang berbeda. Ketika ibu di depan, ekspresi, betul, ekspresi, mimik muka. Jadi ketika membaca puisi juga membutuhkan mimik muka, kata-kata, intonasi. Betul nggak? Kalian merasakan intonasi? Naik, turun, marah, sedih. Bagaimana? Rasakan? Ada. Terus apa lagi yang kalian rasakan dari puisi ini? Ada rasa Sedihnya di mananya? bagian mayatnya tuh. Bagian mayatnya. Tulang-tulangnya. Tulang-tulang mayat. Menjaga Bung Karno. Seperti itu. Jadi puisi itu menggugah perasaan seorang yang mendengar ataupun orang yang membacakan ataupun yang
Lanjut. Pengertian puisi sendiri yaitu tadi mengungkapkan isi hati, pikiran, perasaan, emosional dari penyair, pembaca maupun pendengar sendiri. Pendengar bisa ketawa, pendengar bisa menangis, pendengar bisa cemberut karena dia melihat atau mendengarkan dari teks puisi yang Bacakan. dibacakan. Pintar sekali. Selanjutnya di dalam puisi itu ada Majas. sebelum majas. Majas itu adalah bagian dari teks pembangun puisi. Kenapa dibilang pembangun? Ada yang tahu nggak kenapa rumah itu ada pondasinya? Biar kokoh. Biar kokoh. Begitu juga di dalam puisi ada pondasinya, ada pembangunnya. Apa saja? Ada yang tahu? Tadi dibilang Cahya tadi siapa? Majas. Majas. Unsur puisi ada majas. Ada majas ada 4. Majas perbandingan, pertentangan, Perentangan. perumpamaan, Majas perulangan. Kalau perbandingan dia membandingkan antara satu dengan yang lain. Kan kemarin berapa hari yang lalu ibu udah ngajarkan. Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Majas-majasnya. Contohnya. Boleh Cahya? Contoh majas perbandingan tuh Ada lagi yang lain? perahu menggergaji ombak. Apa nyari-nyari? Perahu itu menggergaji ombak. Perahu itu menggergaji Ombak. ombak. Jadi jenis majas ini merupakan bahasa yang digunakan untuk menyandingkan suatu objek dengan objek lainnya atau menyamakan kapal dengan ombak. Seperti itu. Majas pertentangan. Pertentangan itu 180 derajat. Misalnya ibu ya, sekarang kasih contoh seperti ini. Datanglah ke rumah saya gubuk derita ini. Ada rumahnya itu mewah, besar, kaya sekali, tapi 180 derajat beda. Karena dia kayak sungkan membicarakannya. Sekali kita datang, kaget kita. Gubuk besar sekali rumahnya. Bukan gubuk derita ini namanya, ini kerajaan namanya. Seperti itu. Habis itu majas perumpamaan. Kemarin ibu juga udah ngajarin. Ada yang tahu contohnya? Aduh, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sabar, sabar. Ada yang tahu? Perumpamaan, ungkapan gaya bahasa yang membandingkan tujuan atau gagasan pokok. Kan ada di materi kemarin. Ayo, masa nggak tahu? Ayo, ada di halaman. Nih, ibu aja tahu ada di halaman mana? Lupa. Kurang belajar ya. Di halaman 8. Ayo, di halaman 8. Ada majas perumpamaan. Saya Bu. Majas perumpamaan, ada yang tahu? Saya. Yang mana? Menjelitanya harga sembako bagai bongkahan batu yang menghimpit rakyat kecil. Apa? Nyari-nyari. Melejitanya harga sembako bagai bongkahan batu yang menghimpit rakyat kecil. Melilitnya harga sembako bagaikan batu yang menghimpit. Sekarang, majas perulangan, ada yang tahu? Saya. Ya, contohnya ya. Contohnya, kami menaiki lift ke atas. Lelaki itu begitu tampan laksana pangeran padang pasir. Lelaki itu tampan bagaikan laksana Padang pasir. padang pasir. Jadi dari majas-majas ini tuh kayak bahasa kiasan yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair. Di dalam puisi juga ada nanti majas-majas seperti itu. Selanjutnya ada irama. Di dalam puisi itu ada irama. Ada yang bisa baca? Irama ini apa? Angkat tangan. Angkat, ayo. Apa? Baca. Baca. Nyari-nyari. Coba. Irama atau musikalitas. Alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa
pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, senang, marah, kecewa, rindu, dan bahagia. Seperti itu. Jadi di dalam puisi itu ada musikalisasi seperti Ibu tadi baca. Kalian merasa senang tadi bacanya, dengarnya, sedih Bu, marah Bu. Kenapa? Karena ada emosional di dalam puisi itu, ada emosi, perasaan yang terkandung di dalam puisi tersebut. Bisa sampai ke dalam, bisa sampai oleh pembaca, penyair sendiri. Jadi biasa kalau kalian curhat nih dalam buku, kalau kalian tulis dengan bahasa puisi, maka puisinya tuh akan lebih nikmat sekali. Coba kalian coba, masukkan perasaan sedih, senang, marah, kecewa, rindu, dan bahagia di dalam tulisan kalian. Pasti sangat mempengaruhi tulisan kalian. Coba ya. Selanjutnya ada penggunaan kata-kata konotasi. Tahu kata konotasi apa? Kata yang bermakna tidak sebenarnya. Betul, tidak sebenarnya. Kenapa tidak sebenarnya? Kayak tadi, datang ke gubuk deritaku, padahal tidak gubuk derita. Kata tidak sebenarnya. Dia bagaikan sepatu, sebelumnya Ibu bilang, sepasang sepatu, padahal sepasang kekasih. Jadi tidak seperti kata sebenarnya, tapi maknanya sama. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kalian buat puisi, kalian pengen nih nulis diary atau kalian pengen nulis cerita pengen menulis diary, catatan harian, tidak ingin diketahui kawannya, tulis pakai bahasa puisi. Maka teman-teman nggak tahu, makna sebenarnya nggak tahu. Kayak gitu. Ada manfaatnya menulis puisi lagi. Selanjutnya, pengimajinasian dalam puisi. Ada yang tahu ini gimana maksudnya? Ibu? Kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Kayak gimana itu imajinasi? Coba. Tadi kayak Farel bilang ketika Ibu baca Bung Karno Bu, apa yang Farel bayangkan? Imajinasi apa ketika Farel Ibu bacakan tersebut? Pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Betul. Farel ngerasa nggak dari pas Ibu baca? Jadi begitu, puisi itu bagaimana cara seseorang penyair, pembaca, penulis mengungkapkan, mendengar atau merasakan puisi tersebut.